Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Mujahaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saestu Allah Subhanahu wa taala paring nikmat ingkang kathah sanget dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun Allah Subhanahu wa taala ndadosaken lapang dada kita sami sehingga dalu punika saged tindak wonten masjid nindakaken salat berjamaah ugi tadarus Al-Qur'an lan pengaosan. Mugi-mugi anggen kita sami tindak rawuh wonten masjid utawi musala kala wau sepisan menunaikan kewajiban kita sami dados tiyang muslim nindakaken ibadah salat 5 waktu. Nomor kalih mugi-mugi saben-saben langkah kita sami tindak teng masjid suku kanan punika meningkatkan derajat kita sedaya lan suku ingkang kiwa punika saged menghapuskan dosa-dosa kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken salam mugi selawat mugi katur dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedanten umatipun. Ibu bapak ingkang kawula hormati, kalau wingi terakhir bab napa? Sujud nggih. Dalu punika nggih punika sifat salat Nabi duduk di antara dua sujud. Dipun wastani duduk di antara dua sujud karena salat kala wau sujudipun wonten kalih. Mila duduk di antara dua sujud. Ana salah satu ngalipun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Terus kaki kiri niki dipun bentangaken, dipun belokaken ke kanan dan kaki kiri tersebut diduduki. Kemudian kembali lurus sehingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Hafidz At-Thahir mengatakan sanadnya adalah sahih. Dados tata cara duduk antara dua sujud punika suku ingkang kiwa punika dipun bentangaken, dipun belokaken ke arah kanan terus diduduki. Wontene suku ingkang tengen punika dipun tegakaken jari-jari menghadap ke arah kiblat. Duduk saat sholat adalah duduk iftiros kecuali pada tasahud akhir. Dados duduk di rakaat pertama utawi duduk di antara dua sujud punika posisinipun nggih punika sedanten duduk punika posisinipun kaki kiri dipun bentangaken namanya iftiros. Kaki kiri dipun belokaken, dipun bentangaken ngeten terus diduduki. Ini duduk dalam seluruh keadaan sholat kecuali duduk dalam atahiyat terakhir. Kaki punika tawaruk. Dados semua duduk dalam sholat adalah semua duduk dalam sholat adalah iftiros, kakinya di kiri diduduki kecuali duduk dalam tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Ibu menika kaki kiri dikeluarkan di bawah kaki kanan, kemudian duduk di atas lantai. Wonten salah satu kalipun hadis riwayat Imam Bukhari dipun ngendikaaken ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah melakukan 2 rakaat, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di rakaat terakhir maka kaki kiri dikeluarkan dan kaki kanan ditegakkan lalu beliau duduk di lantai. Sampun paham nggih? Dados khusus napa? Khusus duduk atahiyat akhir kaki kiri dibentangkan kemudian duduk di lantai. Kecuali duduk ini semua duduk di dalam sholat posisinya adalah iftiros. Kaki kiri dibelokkan ke sebelah kanan, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Ini seluruh duduk di dalam sholat kecuali atahiyat akhir.
Salajengipun wawasan duduk antara dua sujud. Wawasan duduk antara dua sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalikanipun duduk antawisipun dua sujud, Rasulullah membaca utawi maos beberapa doa. Doa ingkang pendek inggih punika Rabbik firli dipun waos kaping kalih. Dados kaping kalih punika wawasan ingkang setelahipun kaping kalih menawi tiyang kala wau dudukipun purika radi dangu, tiyang kala saged menambah bacaan niki diulang-ulang, minimal dibaca kaping kalih. Ugi wawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inggih punika hadis riwayat Ibnu Abbas, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Niki doa ingkang dipun waos nalikanipun duduk antara dua sujud. Cobi kula waos, Bapak Ibu mungkin mau sesarengan Rabbik firli utawi donga wonten hadis sanesipun Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Utawi donga sanesipun ingkang sokeh saking hadis-hadis mboten sedanten dipun aturaken wonten bab menika. Sampun paham nggih? Duduk antara dua sujud, duduk ing antawisipun kalih sujud. Lah salajengipun nggih punika sujud ingkang nomor kalih tata caranipun sami kalian duduk ingkang sujud ingkang kaping sepisan. Mila mboten kita sami bahas, kita sami lajengaken cara duduk tasyahud awal dan cara duduk tasyahud akhir. Cara duduk tasyahud awal dan cara duduk tasyahud akhir. Imam Nawawi menjelaskan bahwa duduk pada tasyahud awal adalah dengan duduk iftiros, sedangkan duduk pada tasyahud akhir adalah duduk dengan tawaruk. Niki mangke wonten perbedaan pendapat bab duduk di tahiyat pertama dan duduk di tahiyat terakhir. Karena nek sholat subuh, tapi ibu-ibu dipun katakan nek sholat subuh, niku sholatnya mung kalih rakaat. Niku dudukipun tasahud awal napa tasahud akhir? Kan ra ono awale entene akhir. Dadi mangke pembahasanipun berbeda pendapat bab tata cara duduk di tasahud awal dan tasahud akhir. Ulama Syafi'iyah mengemukakan alasan mengapa duduk seperti itu berdasarkan hadis Abu Humaid ketika menjelaskan tata cara sholat kepada 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika duduk di rakaat kedua, beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, namanya iftiros. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya duduk di lantai. Ini namanya duduk tawarruk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hikmahnya, mengapa sampai tasawuf awal dengan iftiros sedangkan tasawuf akhir dengan tawarruk? Hikmahnya, maka saged menjelaskan perbedaan. Hikmahipun kados ingkang dipun sebataken Imam Nawawi bahwa ulama Syafi'iyah, dados nek Syafi'i niku Imam Syafi'i, nek Syafi'iyah niku termasuk tiang-tiang utawi para ulama ingkang mengikuti Imam Syafi'i, berpendapat duduk iftiros pada tasahud awal dan duduk tawarruk pada tasahud akhir agar tidak ada kerancuan mengenai jumlah rakaat. Dados supados mboten ragu-ragu bab jumlah rakaatipun, menawi rakaat nomor kalih punika iftiros, menawi rakaat ingkang nomor terakhir punika tawarruk. Yang termasuk sunnah adalah memperingan tasyahud awal dan duduknya adalah dengan iftiros, karena setelah ini lebih mudah untuk berdiri kepada rakaat berikutnya. Dados menawi lenggahipun punika tesih ajeng jumeneng, kalau duduknya itu masih mau berdiri, maka dia duduknya dengan iftiros, duduk seperti tahiyat awal. Karena nopo? Nek duduk seperti tahiyat akhir itu kalau mau bangun lebih sulit.
Tapi kalau duduk seperti tahiyat awal niku menawi bangkit dari rakaat utawi at-tahiyat punika langkung gampil. Sedangkan tasyahud yang kedua, tasyahud akhir, yang disunahkan adalah diperlama sehingga dianjurkan untuk duduk tawaruk. Duduk tawaruk lebih memungkinkan untuk duduk lebih lama, juga bisa memperbanyak doa di kala itu. Makmum masbuk pun akan tahu jika melihat saat itu berada di tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dados nek enten makmum sing telat, niku mirsani imam, kinten-kinten nek rakaat awal kali tasyahud awal kali akhir niku tata caranya benten saged bedake napa mboten? Oh saged. Oh berarti nek duduke ngeten niki kados at-tahiyat awal, duduk di kaki kiri berarti niki tahiyat awal. Berarti kalau dudukipun punika di atas lantai berarti tasyahud akhir. Dados memungkinkan makmum masbuk punika mangertosi kondisi salatipun imam kalian jamaah. Pertanyaan, bagaimana jika ada makmum masbuk dan mendapatkan imam berada pada rakaat terakhir, apakah ia duduk tawaruk, apakah dia duduk iftiros? Karena wonten hadis ngeten, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Dados napa kemawon sing ditindakake imam niku makmum kudu melu. Mila niki wonten pertanyaan, menawi imame punika duduk at-tahiyat akhir, makmume sing masbuk sing ketinggalan niku duduk tahiyat awal napa tahiyat akhir? Nah, sebagaimana tertera di dalam kitab dari pendapat Imam Syafi'i, juga jadi pendapat yang dianut Imam Ghazali dan mayoritas ulama Syafi'iyah, makmum masbuk yang telah tersebut melakukan duduk iftiros karena ia bukan di akhir sholat. Niki pendapat pertama dari pendapat Imam ulama Syafi'iyah. Itu mengatakan, dan Imam Syafi'i juga mengatakan kalau duduk dia bukan berada di tahiyat akhir, maka dia duduknya seperti di tahiyat awal. Niki pendapat pertama. Sedangkan ulama Syafi'iyah lain berpendapat ia mengikuti duduknya imam, yaitu tawaruk. Jadi dua-duanya ada pendapat para ulama. Terus menawi imam punika berada di rakaat terakhir sholat duhur, terus enten tiye makmum masbuk punika mlebet, lah punika saged nindakaken kalih, saged duduk iftiros, duduk di atas kaki kiri utawi duduk di atas lantai seperti yang dikerjakan oleh imam. Kekalih pendapat kalau wonten pendapat saking para ulama. Begitu pula jika makmum masbuk dari sholat maghrib yang melakukan tasahud hingga 4 kali, mungkin boten Bu, Pak, cobi dipun katakan makmum masbuk mengerjakan sholat maghrib mengalami atau melakukan 4 kali at-tahiyat, mungkin boten Bu, mungkin boten Bu, boten, mungkin boten, mungkin boten Pak, mungkin. Nah, kapan kondisi itu? Ketika makmum mendapatkan sholatnya imam di rakaat kedua pas at-tahiyat atau setelah dia rukuk, ya. Jadi rukuk, kalau dapat rukuk dapat rakaat, tapi ini nggak dapat rukuk, dia nggak dapat rukuk, nopo dapat sujud, nopo pas dapat tahiyat. Oke, jadi masuk langsung duduk tahiyat, dia sudah dapat 1 tahiyat. Dia di rakaat keberapa? Dia belum dapat rakaat, karena dia duduknya ketika imam at-tahiyat. Berarti ketika dia berdiri sudah dapat rakaat? Belum. Kemudian pada waktu itu imam melanjutkan berdiri dan duduk di at-tahiyat yang ketiga. Makmumnya dapat berapa tahiyat? 2. Dia dapat berapa rakaat? 1. Kemudian dia melanjutkan rakaat yang kedua. Tahiyat enggak? Tahiyat. Kemudian dia melanjutkan rakaat ketiga. Tahiyat enggak? Tahiyat. Berapa tahiyat yang dikerjakan makmum masbuk ketika mendapatkan imam dalam keadaan tahiyat? 4 kali. Mungkin. Jadi mosok aku mau maghrib tahiyate ping 4 ya ora apa-apa, tergantung kondisi kamu gitu ya. Jadi sangat memungkinkan gitu Mas Gunter. Nggih, jadi jenengan salat imame pas sujud napa pas tahiyat kedua dari salat maghrib jenengan mengke at-tahiyate ping 4. Nggih. Karena at-tahiyat yang pertama jenengan belum masuk 1 rakaat, belum dapat 1 rakaat. Pas rakaat kedua dapat tahiyat, rakaat ketiga dapat tahiyat, rakaat keempat juga dapat
tahiyat. Rakaat ketiga juga dapat tahiyat, menjadi 4 tahiyat. Sifat sholat Nabi yang berikutnya, kapan menurunkan telunjuk saat tasyahud? Karena awake dhewe jaman riyen punika diwarai atahiyat niku lekase duding niku rak biasanya pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki wonten pembahasanipun kapan menurunkan jari telunjuk yang digunakan untuk berisyarat saat tasyahud. Di dalam kitab Sunan disebutkan dari Ibnu Umar, ia berkata, ketika duduk dalam sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kanan di atas paha kanan, lalu beliau mengangkat jari di samping jempolnya. Namanya jari apa itu? Jari di samping jempol, jari telunjuk tangan kanan, dan beliau berdoa dengannya, sedangkan tangan kiri dibentangkan di atas paha kirinya, tidak ditelunjukkan. Jadi yang ditelunjukkan jari tangan kanan ditaruh di atas lutut, ditelunjukkan. Terus sejak mulai membaca tahiyat ya, maka jari ini sudah ditelunjukkan, tidak harus menunggu ketika membaca syahadat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa isyarat dengan jari telunjuk dihukumi sunnah sebagaimana didukung dari banyak hadis. Terus menelunjukkan jari ketika tahiyat menika hukumipun sunnah. Imam Nawawi wonten sarah Sahih Muslim berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dari ucapan illallah, dari ucapan syahadat. Berisyarat dilakukan dengan jari kanan, bukan yang lainnya. Jika jari tersebut terpotong atau sakit, maka tidak digunakan jari lain untuk berisyarat. Tidak dengan jari kanan yang lainnya, tidak pula dengan jari kiri. Disunahkan agar pandangan tidak lewat dari isyarat jari, karena ada hadis sahih yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud menerangkan hal tersebut. Isyarat tersebut dengan mengarah kiblat. Isyarat tersebut untuk menunjukkan tauhid dan ikhlas. Ini kalau Imam Nawawi mengatakan berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dengan dari ucapan illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini berarti kalau ada orang yang menggerakkan jarinya itu dimulai dari bacaan syahadat, berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kalau di dalam Syafi'i, di dalam kitab Syafi'i juga termasuk di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi punika dimulai dari sejak awal tahiyat. Niki tujuanipun dipun paparaken perbedaan pendapat. Suatu saat kita sami punika manggi tiang-tiang ingkang nindakaken tata cara ibadah salat ingkang benten saking ingkang kita sami tindakaken, mila kita sami saged menghormati, menghargai perbedaan pendapat kala wau. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa isyarat jari itu ada ketika penafian, dan dalam tasyahud ada pada kata la, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika sampai pada kalimat isbat yaitu Allah, maka jari tersebut diletakkan kembali. Jadi atahiyatnya itu kalau menurut pendapat ini ulama Hanafiyah itu dia atahiyat itu ketika mengucapkan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus diingkopke meleh. Niki nek menurut Imam Abu Hanifah. Niki pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ulama Malikiyah berisyarat dari awal hingga akhir tasyahud. Ulama Hambali berisyarat ketika menyebut jalalah Allah. Terus niki perbedaan pendapat wonten bab niki sangat luas nggih. Sehingga menawi kita sami manggi pendapat sanesipun, monggo kita sami bisa menghargai perbedaan pendapat. Pada hadis Ibnu Umar di atas, pada lapat hadis, lalu beliau mengangkat jarinya di samping jari jempol, yaitu telunjuk kanan, dan beliau berdoa dengannya. Berdasarkan hal ini, mengangkat jari telunjuk dimulai ketika berdoa dalam tasyahud. Adapun lafaz doa dimulai dari 2 kalimat syahadat. Adapun lafaz doa dimulai dari 2 kalimat syahadat, karena di dalamnya terdapat pengakuan dan penetapan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kalau kesimpulan dari beberapa pendapat tadi berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang lebih utama adalah menggerakkan jari atau menelunjukkan jari memberi isyarat dimulai sejak melakukan at-tahiyat. Terus sejak melakukan at-tahiyatulillah, jari punika ditelunjukkan. Punika pendapat yang lebih kuat. Ananging kita sami tetap menghormati pendapat-pendapat sanesipun ingkang ndadosaken tiyang punika menelunjukkan jari nalikanipun maos syahadat. Rincianipun kados ingkang dipun aturaken kala wau. Ada pertanyaan, kapan selesai berisyarat dengan telunjuk? Tadi kan lekasane ketika mulai tahiyat. Yang kedua, kapan selesainya? Para sahabat yang meriwayatkan mengangkat jari telunjuk tidak menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkannya di bagian tertentu sebelum selesai salam, sehingga disimpulkan bahwa mengangkat jari telunjuk terus sampai selesai salam. Terlebih lagi akhir tasahud semuanya adalah doa. Jadi sampai doa itu selesai baru jari itu diletakkan kembali. Bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud punika bervariasi para bapak, para ibu sedaya. Kados hadis Ibnu Mas'ud punika, hadis Ibnu Mas'ud dipun ngendikaaken Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari kula salat, ngajari kula tasyahud, dan telapak tanganku berada di dalam genggaman kedua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajariku surat dalam Al-Quran. Ini kiros at-tahiyatipun Rasulullah, at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki at-tahiyat awal. At-tahiyat awal kados ingkang biasa kita sami waos. Ugi at-tahiyat sanesipun at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Utawi waosan at-tahiyat sanesipun niki wonten beberapa bacaan at-tahiyat nggih. Saniki wonten pertanyaan. Kan kadang-kadang kita sami punika di beberapa tempat pengajian punika sok wonten perbedaan pendapat bab waosan assalamu alaika. Wonten beberapa pengajian punika ingkang nuturaken bab assalamu ala nabi. Punika saged dipun ngendikaaken wonten mriki. Guru kami Syekh Abdul Aziz At-Tharifi hafidzaullah menuturkan amalan tersebut hanyalah amalan para sahabat. Jadi beberapa bacaan yang dibaca oleh sahabat tadi tentang assalamu alaika utawi assalamu ala nabi punika namung beberapa amalan dari beberapa sahabat. Tidak mengapa mengamalkan semuanya. Dados jenengan badhe ngagem assalamu alaika utawi assalamu ala nabi pareng. Para sahabat ketika safar saja masih mengucapkan assalamu alaika, padahal Rasulullah tidak ada. Padahal kalau assalamu alaika engkau, semoga selawat kepadamu, Rasulullah hadir di situ. Tapi ketika safar Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum tetap membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki nedahaken bilih bacaan at-tahiyat punika saged dipun waos sempurna kados ingkang dipun ajaraken Nabi dengan tanpa mengganti assalamu alaika utawi assalamu alaina, assalamu ala nabi. Saged assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh utawi waosan setunggalipun
assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kekalihipun punika saged dipun waos. Ugi bab punapa atahiyat awal punika dipun anjuraken sholawat. Nggih niki wonten beberapa pendapat dipun ngendikaaken kula waosaken. Para bapak, para ibu biasanipun menawi atahiyat awal ngangge sholawat napa mboten? Mboten nggih. Ngene lho. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasanipun mekaten nggih. Nah, punika di rakaat pertama kula waosaken bab niki. Imam Nawawi berkata, sholawat atas Nabi adalah fardu pada tasawuf akhir, sedangkan pada tasawuf awal hukumnya adalah sunnah. Ini Imam Nawawi ngendikaken menawi tasawuf awal punika dipun sunnahaken maos nggih punika sholawat, tapi tasawuf akhir hukumnya wajib. Dados para ulama berbeda pendapat bab niki, sehingga menawi panjenengan punika sok mirsani utawi nderek salat berjamaah kalih imam kok atahiyat awalipun rada dangu, mbok menawi pendapat imam punika napa bilih imam kala wau di atahiyat awal punika tetep maos sholawat. Terus menawi jenengan dangu, karena kadang-kadang nek dangu niku makmume ora sabar terus do dehem-dehem. Kok tahiyate suwe banget kok ora kaya biasane nggih. Niku kemungkinan pertama nggih. Imam punika maos sholawat di atahiyat pertama di rakaat yang kedua. Nomor kali imam bisa jadi mboten maos, tapi karena menghargai pendapat makmum yang lainnya supaya makmum ada yang berkesempatan untuk membaca sholawat. Terus maos sholawat nggih hukumipun sunnah, mboten maos nggih mboten napa-napa. Sehingga nalikanipun nindakaken salat di atahiyat awal utawi atahiyat akhir punika kepareng maos sholawat, utawi para bapak para ibu mencukupkan untuk membaca seperti atahiyat awal saja. Mekaten para bapak para ibu bab tata cara atahiyat awal, tata cara duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, tata cara bacaan tahiyat akhir, tata cara atahiyat akhir, utawi nalikanipun kapan menggerakkan jari, nalikani kapan memberi isyarat dengan jari, nalikanipun atahiyat sampun kita sami waos. Mbok menawi mangke wonten perbedaan pendapat saged kita sinau sesarengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.